Oke, selamat malam. Sebelum mulai interview, boleh dulu Pak Zikri ya. Pak Zikri diperkenalkan dulu nama, boleh dari nama, kemudian profesi saat ini, sama area kerjanya area mana. Silakan Pak Zikri. Baik, Pak Ojil, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Uzaha, asal dari Ciamis, umur 25 tahun. Untuk pekerjaan sekarang ada pada bidang otomotif di bagian inspektor, yaitu job desk-nya mengecek mobil, kondisi mobil, sama memastikan seluruh kondisi mobil dalam keadaan aman. Untuk area kerja, saya berada di daerah Bandung, Oke, tepatnya di Kopo. baik. Berarti wilayah kerjanya wilayah Bandung ya, Pak ya. Baik Pak, berikutnya Di nih, Bandung, Kopo. pertanyaan berikutnya. Boleh diceritakan dong Pak, latar belakang pendidikan Bapak dulu pada saat masa pendidikan, kemudian pertanyaannya akan nyambung pada apakah latar belakang ideal yang dibutuhkan nih untuk menjadi seorang inspektor. Boleh diceritakan dulu latar belakangnya. Jadi sejak dari kecil itu, tepatnya pada waktu masih sekolah SD itu, hobi dari saya pribadi itu memang menjurus ke arah otomotif. Seperti halnya ketika orang tua saya bekerja berhubungan dengan kendaraan, kunci-kunci dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di situ sering memperhatikan uh, ikut gabung gitu ketika orang tua sedang melakukan aktivitas bekerja, ikut ke sana kemari mengambil suatu barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya, yaitu menggunakan kendaraan mobil ya. Hmm, Nah, di situ timbul suka, awalnya suka sih oke. dari mobil-mobilan gitu. Nah, masuk ke bangku SMP, nah mulai penasaran tuh, pengen gimana caranya mengemudikan mobil gitu. Nah, akhirnya belajarlah dari situ. Dari semenjak kelas 2 SMP itu sudah mulai belajar mobil. Oke, baik. Nah, di kelas 3 itu memutuskan untuk sekolah lanjut ke sekolah menengah ke atas, yaitu kejuaraan otomotif Oke, berarti berhubungan dengan. SMK-nya SMK otomotif ya, Pak ya? Iya, betul Oke, itu. siap. Bapak boleh Pak. diceritakan eh, apa namanya setelahnya? Setelah itu apakah langsung menjadi inspektor atau bagaimana? Ada proses terlebih dahulu kah setelah dari Enggak, kelas? waktu keluar dari sekolah SMK itu sempat kerja dulu di bengkel. Nah, bengkelnya yaitu bengkel yang dulu pernah jadi tempat PKL, praktik kerja lapangan waktu itu, di suatu daerah di Ciamis. Dari situ saya belajar banyak tentang dunia otomotif. Cuma minusnya waktu itu kan di daerah
pesisir tuh, daerah bukan kotanya, otomatis mobil-mobil yang kita kerjain, kita benerin itu masih jadul lah istilahnya kayak gitu, masih konvensional. Sedangkan untuk di zaman sekarang itu sudah menggunakan minimal EV lah sistemnya, electrical injection gitu, atau apa, engine gitu. Oke. Karena waktu di kampung itu masih menggunakan karburator, gitu. Sedangkan di kota udah enggak. Nah dari situ memutuskan untuk rantau lah ke Bandung, karena di Bandung juga masih ada saudara di Bandung. Karena punya basic bengkel, jadi tidak terlalu sulit ketika kerja di bengkel di Bandung. Cuma ya mungkin beberapa hal yang harus diadaptasi, yaitu kayak eh, informasi tentang elektrika, sensor, terus fitur-fitur yang sudah ada pada zaman sekarang itu masih blank gitu. Gitu. Berarti sekarang sudah berapa tahun, Pak, menjadi seorang inspektor? Untuk jadi seorang inspektor kurang lebih 2 tahun ya, Baik. untuk jadi seorang inspektor. Berarti sebelum jadi inspektor memang pengalamannya banyak di mekanik dulu ya, Pak ya? Betul, Oke. banyaknya di Oke, lanjut ya, Pak Jikri. Pertanyaan berikutnya. Pada saat sekolah menengah kejuruan dulu, apakah materi pelajaran yang diajarkan itu sudah relevan dengan permintaan profesi saat ini sebagai seorang inspektor? Kira-kira sudah cukup nggak? Artinya ketika lulus SMK, apakah sudah bisa langsung jadi inspektor atau memang tetap harus cari pengalaman lain dulu? Bagaimana menurut Pak Jikri? Kalau menurut saya itu semua yang diajarkan di sekolah menengah ke atas itu materi-materinya hanya mengenai materi dasar begitu. Baik. Ketika kita terjun dunia pekerjaan, tentunya harus mempunyai pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat itu dari dunia kerja sebetulnya kayak gitu. Oke. Baik, baik. Berarti untuk inspektor sendiri kan teknik-teknik mengecek mobil, teknik-teknik mengidentifikasi mobil memang tidak cukup ya hanya mengandalkan materi pelajaran pada saat sekolah ya. Belum berarti. Ya, betul Baik. betul. Pertanyaan berikutnya, Pak Jikri, eh, apakah nih orang tanpa pengalaman bisa menjadi seorang inspektor tanpa melalui proses pelatihan kah? Atau harus ngecek mobil berapa ribu dulu? Atau gimana menurut Pak Jikri? Kalau menurut saya, semua orang itu bisa untuk menjadi seorang inspektor, tergantung dari niat dan tekad yang ada pada diri sendiri. Cuma mungkin beberapa hal memang sulit karena mereka tidak mempunyai basic basic dari otomotif tersebut. Oke, Jadi cukup diunggulkan ketika seorang mekanik terjun ke dunia inspektor itu ada nilai plusnya. baik baik. Intinya mah butuh proses ya, tidak bisa langsung. Baik, Pak Jikri. Pertanyaan berikutnya, menurut Pak Jikri, kemampuan dasar apa yang dibutuhkan untuk jadi seorang inspektor? Poin-poinnya, misalnya, kira-kira contoh nih, minimal punya kemampuan mengemudi, kemampuan mendeteksi mesin misalnya, atau kemampuan apa nih kalau menurut Pak Jikri? Minimal nih kemampuan dasarnya untuk bisa jadi inspektor di awal. Ya, untuk kemampuan yang harus dimiliki tentunya tahu apa yang harus dicek, poin-poin apa yang harus diperhatikan dari sebuah mobil. Boleh Jadi diceritain, Pak? ya ketika ketika seorang menginspeksi mobil, tentunya orang tersebut sudah tahu
basic kondisi mobil, spesifikasi sudah tahu. Jadi memang hal dasar yang harus dipelajari itu mengenai fitur mobil, terus kegunaan, mesin, bodi, transmisi dan lain-lain itu memang harus di apa istilahnya tahu fungsi dan kegunaannya. Baik, berarti Itu sih hal. minimal dasarnya adalah mengerti bagian-bagian komponen, fungsinya sampai dengan kondisi idealnya ya, kondisi normalnya seperti apa gitu ya. Ya, betul. Kalau termasuk tadi kemampuan mengemudi itu wajib berarti ya. Wajib. Kalau menurut saya sih wajib. Wajib ya. Pak Jikri, apakah pengetahuan dasar untuk menjadi seorang inspektor hanya pada pengetahuan teknis yang disebutkan tadi? Apakah perlu juga mengetahui administrasi dan dokumen kendaraan? Tentu karena itu salah satu faktor paling penting dalam kendaraan. Oke, baik. Berarti Ya, bukan yang hanya paling abstrak. teknis ya, non Bukan, teknis lah betul. ibaratnya juga harus Ya, diketahui ya. ya betul. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah ada alat khusus yang Pak Jikri biasanya gunakan pada saat proses inspeksi? Boleh diceritain minimal biasanya bawa apa, Pak? Untuk alat inspeksi sebetulnya banyak ya. Dan yang paling sering saya bawa itu salah satunya air check ya, buat pengecekan ban, terus temperatur AC, dan yang paling utama menurut saya itu sensor. Oh iya, baik. Center ya. Nah, iya betul. Baik. Eh, Pertanyaan berikutnya, boleh diceritakan perihal langkah-langkah, ini boleh gambaran aja ya, langkah-langkah yang Pak Jikri lakukan pada saat melakukan pengecekan mobil nih, misalnya ada orang yang mau jual mobil. Biasanya awal-awal ngapain dulu, poin-poinnya aja, step-stepnya aja. Nanti detailnya beri pertanyaan berikutnya nggak apa-apa. Untuk step pertama sih kita cek dulu dari dokumen, STNK sama BPKB. Apabila BPKB-nya dibawa, kita cocokkan tuh nomor STNK sama nomor mesinnya. Selesai dari situ, langsung menuju ke dalam mobil, ke interior, kita cek tuh apakah listriknya masih berfungsi atau ada yang rusak, mesin dihidupkan, suaranya apakah ada yang aneh atau abnormal kayak gitu. Langsung kita dari situ kita mengelilingi bodi mobil mulai dari depan, samping, belakang, kita cek satu persatu situ komponen seperti itu. Ada lagi Pak setelah pengecekan bagian eksterior? Untuk pengecekan selanjutnya sih kita biasanya ya kita tes jalan Hmm, apakah sesuai apa yang kita cek dan apa yang kita rasakan saat kita mengemudi mobil tersebut gitu. Baik, berarti setelah dicek interior, eksterior, mesin dan yang lainnya, baru terakhir cek jalan ya, tes jalan. Ya, cek jalan. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak Jikri, eh, bagaimana Pak Jikri menilai dokumen kendaraan nih? Apa aja yang dinilai? Poin-poinnya apa biasanya? Untuk Pa- dokumen kendaraan Apakah ya, pajak atau apa, keaslian atau apanya gitu? Boleh diceritakan. untuk dokumen sih untuk pengecekan yang pertama pasti tentu tentang keaslian dari eh, sebuah dokumen ya dari SPK sama BPKB dan di STNK tentunya ada tercantum nomor BPKB, nomor mesin dan nomor apa kita cocokkan. Nah, di dalam lembar surat
pajak itu ada kayak hologram yang menandakan bahwa itu asli. Nah, kita harus mengeceknya menggunakan sinar ultraviolet kayak gitu. Nanti bisa dicek antara asli atau palsu kayak gitu. Oke. Berarti di dokumen itu ya, eh, pengecekan keakuran data dan pengecekan keaslian dokumen ya, palsu atau tidaknya. Ya, betul. Oke, kalau di ini, Pak Jikri, kalau di interior, maaf, kalau di eksterior, biasanya Pak Jikri melihat apa? Apa yang dinilai di eksterior? Bekas catnya kah, atau penyoknya, atau apa yang dinilai di eksterior? Kalau untuk stereo sih kita lebih berfokus pada accident ya, karena mobil mobil kan sebuah uh, kendaraan yang berjalan, pasti ada baret-baret pasti kena gitu. Yang paling utama sih bekas accident, kita lihat tulang-tulangnya, pilar-pilarnya, apakah masih utuh atau ada bekas nabrak gitu. Dan tidak lupa sama catnya juga gitu, Cek. apakah masih original atau enggak gitu. Baik, berarti tadi sekalian ya, bagaimana Pak Jikri menilai mobil bekas tabrak? Salah satunya tadi dengan cara mengecek tulang-tulang dan rangka sama apa tadi Pak, silen ya? Iya betul, Oke. film sama catnya juga. Ada lagi nggak Pak teknik Bapak atau cara Bapak menilai mobil bekas tabrak selain dari silen dan rangka tadi? Kalau untuk bekas nabrak sih lebih berfokus ke tulang, rangka sama es aja sih. Oke, baik. Untuk yang lainnya mungkin belum ada Baik Pak. yang. Berikutnya kalau gitu Pak, kalau kalau berikutnya bagaimana Bapak menilai mobil itu bekas banjir atau tidak Pak? Kalau untuk mobil bekas banjir itu biasanya ditandai dengan banyaknya karat-karat yang ada di dalam interior ya, mulai dari kolong jok, terus bawah dashboard kayak gitu. Dan memang untuk kategori banjir tersebut memang ada beberapa bagian, ada yang low, medium sama high. Biasanya kebanyakan memang di uh, medium, tidak terendam full. Baik. Oke, untuk banjir cukup ya. Berikutnya Pak, bagaimana Bapak menilai interior nih? Di interior itu yang dinilai apa ajanya sih Pak? Kalau untuk interior ya, Betul. kalau untuk interior sih lebih ke menilai keoriginalan dari mobil tersebut, mulai dari kursi, dashboard, plafon, sama karpet, dashboard juga. Termasuk ini apa ya, kayak head unit juga atau beberapa titik yang sering di custom juga dicek ya keoriannya ya. Iya, tapi memang ada beberapa custom tuh yang membuat estetik sebuah kendaraan, dan juga ada yang membuat terlalu berlebihan. Oh, Jadi oke. Berarti masih begini Pak. masih dikategorikan. Ya, pertanyaan berikutnya berarti Pak, bagaimana pengaruh part ori dan part custom atau variasi Pak terhadap harga kendaraan menurut Pak Jikri? Apakah menaikkan harga kendaraan ketika dia partnya custom atau sebenarnya lebih bagus ori? Karena banyak mitos yang beredar, Pak. Ini yang benar yang mana sebenarnya sebagai seorang pelaku di industri mobil bekas? Kalau kita sih sebagai pembeli ya, kalau pembeli sebagai showroom istilahnya kayak gitu Boleh dari sudut pandang kita, sana juga boleh. ya, kalau kita sebagai showroom, kita saat membeli kendaraan itu memang lebih mencenderungkan part yang originalnya gitu. Tetapi kita ketika menjual kepada customer, kita memberikan sebuah nilai plus kalau misalkan part-part orinya sudah diganti yang aftermarket gitu, yang membuat mobil kelihatan lebih bagus.
Begitu. Oke. Karena memang ada beberapa tipe mobil yang aksesorisnya masih minim banget kayak gitu. Oh, ya. Penambahan jatuhnya ya, Pak Jikri ya. Iya, Penambahan betul. aksesoris malah justru jadi menilai lebih ya, kecuali Iya. penggantian tadi ya. Oke, berikutnya bagaimana Pak Jikri menilai mesin kendaraan? Yang dinilai di mesin itu apa aja? Kalau untuk bagian mesin, kita lebih berfokus pada fungsinya, betul. Mulai dari suara mesinnya normalnya seperti apa, dari kebocoran apakah bocornya itu memang karena usia atau memang ada kelainan kayak gitu. Baik, Sama yang pastinya dari tenaga. Tapi memang tenaga itu bisa dipastikan kurang jika mesinnya itu ada bunyi abnormal atau seperti apa kayak gitu. oke, baik. Untuk mesin sudah disampaikan. Berikutnya, Pak Jikri, bagaimana Pak Jikri menilai transmisi pada kendaraan, baik manual maupun matic? Itu yang dinilai apanya sih kalau transmisi? Kalau untuk transmisi kita ada dua, antara transmisi otomatis sama manual ya. Yang pertama kita ambil contoh yang metiknya itu, apakah metiknya itu masih normal, berjalan dengan baik, perpindahannya smooth, atau eh, perpindahannya kasar. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan perpindahannya kasar, menandakan sebuah transmisi itu tidak normal. Nah kalau misalkan yang manual, kita menilai dari yang pertama itu kopling, apakah koplingnya masih normal atau tidak, karena itu mempengaruhi ke perpindahan gigi tersebut. Oke, Gitu. baik. Berikutnya, Pak Jikri, bagaimana Pak Jikri menilai kaki-kaki kendaraan? Yang dinilai apa aja poinnya kalau di kaki-kaki? Untuk kaki-kaki ini sangat penting untuk sebuah kenyamanan pada suatu kendaraan ya. Kadang memang ada kendaraan yang bawaan dari pabriknya itu memang keras, gitu. Tapi ada beberapa mobil yang memang dari pabriknya itu sudah smooth ya. Nah, antara keras dan smooth itu pasti ada perbedaan. Namun pada sebuah mobil, ketika di komponen kaki-kaki itu ada suatu kerusakan, nah itu bisa mengganggu pengguna mobil tersebut. Contohnya ketika melewati jalan keriting, melewati jalan berlubang, atau polisi tidur, itu ada hentakan yang begitu keras atau istilahnya tidak menahan redam. Nah, itu poin-poin yang harus diperhatikan dari bunyi dan fungsi kaki-kaki. Yang kalau boleh tahu di bagiannya apa aja, Pak Jikri? Poin yang dicek titiknya apa aja? Untuk bagiannya, pertama memang di komponen shock breaker, lower arm, sama komponen dari setir ya, mulai dari steering rack, key terus lower arm. Biasanya itu juga mempengaruhi untuk kenyamanan pada kaki. Oke, berarti sekalian ya kalau di bagian bawah ya, termasuk roda dan pelek ya, Pak ya. Betul. Oke, kalau steering tadi masih sekalian dicek di interior ya, Pak ya. Di interior kita bisa ngecek juga untuk steering rack. Baik, berikutnya Pak, bagaimana Bapak menilai keaslian odometer atau jarak tempuh, Pak? Untuk keaslian odometer kita bisa dicek, disesuaikan dengan kondisi mobil. Kalaupun misalkan mobilnya udah tua, melewati umur yang sudah kita estimasi dari 1 tahun tuh 20.000 maksimal.
anggaplah kalau misalkan mobil itu produksinya 2010, otomatis sampai sekarang tuh udah 13 tahun, dikalkulasikan jadi dikali dua jadi 260-an. Nah itu udah yang paling maksimal ketika mobil tersebut eh, didapati kilometernya rendah di bawah 100.000 misalkan. Nah kita cek tuh bagian interiornya, apakah setirnya benar masih uh, original, apakah setirnya masih kulit jeruk, terus busa dari joknya masih utuh atau udah kempes, dari plafon gitu. Terus dari suara mesin sama kaki-kaki juga dicek seperti itu. Tapi Baik, untuk misalkan mobil tahun muda itu sangat mudah untuk dicek baik, asli atau enggak, karena di situ ada tahun produksi ban sama produksi mobil yang juga biasanya sama ya. oke. Tracknya begitu ya. Oke, berikutnya kalau gitu ya Pak Jikri, apakah diperlukan kemampuan lain nih untuk menjadi seorang inspektor? Seperti yang pertama, kemampuan komunikasi atau kemampuan menilai part original tadi sudah ya, termasuk apakah juga diperlukan pengetahuan mengenai tipe dan fitur kendaraan? Itu kira-kira dari komunikasi, kemudian pengetahuan fitur dan tipe, itu juga apakah diperlukan menurut Pak Jikri? Semua kemampuan yang Bapak sebutkan memang itu sangat dibutuhkan ya ketika eh, kita menjadi seorang inspektor. Tentunya saat kita berkomunikasi dengan customer, saat kita berkomunikasi dengan atasan, terus kemampuan kita mengecek mobil, dan kemampuan kita menganalisa Kalau bahwa Maaf Pak, tadi kalau fitur dan tipe itu gimana Pak? Kira-kira perlu sekali kah atau mungkin hanya pengetahuan tambahan aja Pak? Fitur dan tipe. kalau untuk tipe memang kita harus tahu dari tipe mobil, semua tipe kita harus tahu, dan fitur memang hal didapati di pekerjaan yang sekarang tidak terlalu banyak fitur ya, kecuali mungkin mobil-mobil Eropa memang fiturnya sudah sangat lengkap. Nah itu mungkin bisa kita pelajari sambil berjalan ya, gitu. Baik. Pak Jikri, jenis kendaraan apa nih yang paling sering Bapak cek tuh Pak? Misalnya SUV kah, MPV atau LCGC atau apa gitu biasanya paling sering dicek Pak? Untuk saat ini sih kebanyakan dari LPGC sama SUV dan MPV Oh baik, masih ketiga itu yang paling sering ya. ya, betul. Kalau ini Pak, adakah merek yang paling dominan Pak atau yang paling sering Bapak cek Pak? Untuk merek sih kita lebih sering di produk Jepang ya, kayak Toyota, Honda, Mitsubishi sama Mazda. Oh, Itu sih kalau yang yang lain adakah Pak atau mungkin jarang kayak Eropa, India mungkin atau Amerika? ada aja, selalu ada merek-merek eh, di luar Jepang, kebanyakan mungkin dari Eropa kayak Mercy, Audi. Memang ada beberapa tipe dari Asia juga yang kayak Tata dari Malaysia gitu. Baik, Ada dari China juga ada. Pak. Bicara tahun Pak, tahun berapa nih yang paling sering dicek? Adakah tahun yang dihindari gitu Pak? Untuk tahun sih kita tidak bisa menghindar ya, karena itu dari job desk dari kantor. Memang kalau misalkan tahunnya lebih tua itu proses inspeksinya lebih lama dan lebih rumit, karena pasti banyak kerusakan pada mobil tersebut. Dan untuk kebanyakan sih masih di tahun antara 2010 sampai 2020 kebanyakan sih. Oke, baik. Pak, kalau warna Pak, kira-kira ada hubungannya nggak warna itu dengan apa tingkat apa namanya? Atau yang paling sering deh Pak, yang paling sering Bapak inspeksi itu warna apa?
Mungkin ada warna tertentu yang dihindari atau yang paling sering dicari gitu. Kalau untuk warna tidak perhatikan mau warna merah, mau warna hitam, putih, memang tidak terlalu mempengaruhi untuk harga kalau di kita. Mungkin di beberapa orang itu menjadi sebuah hal yang jadi perhatian, ada nilai plus sama nilai jualnya juga lebih berbeda Kalau yang paling di banyak beberapa orang orang. cari warna apa Pak kebanyakan? Kalau untuk warna sih lebih dominan ke putih sama hitam Oh ya warna kebanyakan. netral ya Pak ya. Warna netral gitu. Baik, berikutnya kalau begitu Pak. Pak biasanya di orang jual mobil ya Pak, baik di lelang maupun di showroom itu kan ada grade ya Pak ya. Apakah inspektor juga menentukan grade mobil Pak dalam artian memperkirakan gitu. Oh ini grade-nya grade A misalnya atau grade B. Kalau menurut Pak Jikri sendiri grade A, grade B, C dan seterusnya itu apa aja kriterianya Pak? Boleh sedikit diceritakan? Kalau untuk grade memang si inspektor tersebut sangat eh, sangat istilahnya memposisikan bahwa itu grade A atau B atau C. Nah, untuk grade A tersebut biasanya kita anggap itu mobil dari keluar dari dealer ya, kalau untuk grade A. Nah, kalau untuk grade B biasanya itu hanya lecet-lecet pemakaian dan semua part komponennya masih original, masih aman, normal. Untuk biasanya kalau untuk C sama D itu udah ada beberapa accident, sudah ada kayak banjir gitu. Nah, untuk yang lebih atasnya lagi, nah F tuh biasanya hancur banget kondisinya gitu. Oke. Berarti ada grade A, grade B, grade C dan D ya Pak ya. Iya gitu. Baik Pak, pertanyaan ini pertanyaan terakhir Pak. Eh, Bagaimana Bapak menentukan estimasi kendaraan nih? Apa aja faktor-faktornya biasanya Pak yang membuat harga, yang menentukan harga dan nilai kendaraan tuh secara umum Pak? Kalau untuk yang mempengaruhi harga dari sebuah kendaraan itu memang dari yang pertama itu pajak ya. Oh, oke, bukan Pajak hanya kondisi apakah berarti ya Pak ya? bukan hanya kondisi tentunya, dari pajaknya apakah masih panjang atau sebentar lagi harus isi pajak. Yang kedua memang dari kondisi mobilnya. Yang paling utama kondisinya harus bebas pajak, bebas banjir, sama yang ada indikasi perputaran utama yang paling signifikan. Halo Pak? Ya, ada lagi? Oke. Sudah sih Pak, itu sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Semoga apa namanya sesi kita kali ini bisa bermanfaat untuk saya selaku peneliti maupun nanti pembaca yang membaca hasil dari penelitian ini. Intinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak ya. Oke, sama-sama Pak Ujil ya. Baik Pak ya, kalau gitu kita akhiri. Selamat istirahat. Nanti kita mungkin lanjut via chat dulu ya Pak ya.